dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat, kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga terjadi. Halo Perencana Muda, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, tapi kita tidak akan bicara soal teknis pembangunannya saja, tapi juga tentang proses perencanaan tata ruang yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Bersama saya, Ivan Kristafiel, sebagai host, dan juga nanti akan ada beberapa narasumber yang akan memberikan kita wawasan yang lebih dalam. Yuk, kita mulai! Halo Perencana Muda, di sini saya sedang ditemani oleh salah satu perencana tata ruang, ada Ibu Lili. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit ya Bu ya. Nah, untuk perencanaan tata ruang dalam proyek ini itu seperti apa sih Bu prosesnya? Baik, dalam proyek sebesar ini kami tidak hanya merencanakan jalur kereta cepat, tapi juga bagaimana mengintegrasikannya dengan tata ruang wilayah di laluinya. Prosesnya dimulai dari penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian turun ke provinsi dan kabupaten atau kota yang terdampak. Kami juga menyusun rencana detail tata ruang untuk wilayah yang akan dilalui jalur kereta cepat seperti Karawang, Bandung, dan sekitarnya. Ini penting agar kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta bisa berkembang sesuai rencana, baik untuk pemukiman, industri, hingga kawasan bisnis. Oh, berarti untuk RT, RW, dan RDTR itu penting ya Bu untuk adanya integrasi dari proyek ini ke wilayah sekitarnya? Benar, tanpa perencanaan yang matang, dampak negatif seperti ketidakseimbangan lingkungan dan ketidakseimbangan sosial bisa terjadi. Oke, baik. Terima kasih Bu atas informasinya. Halo Perencana Muda, sekarang saya sedang berada di lokasi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya ditemani dengan salah satu engineer yang membantu merencanakan jalannya proyek ini. Nah, saya dengan Ibu Sheila. Boleh dong dulu tanya sedikit-sedikit. Nah, proyek kereta cepat ini kan pasti punya banyak tantangan, banyak kendala teknis di dalamnya. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Bu, kira-kira di dalamnya ada apa aja? Baik, dari kami menggunakan teknologi modern untuk memastikan jalur kereta cepat ini bisa dibangun dengan aman dan efisien. Salah satu tantangan terbesar kami adalah medan yang beragam, mulai dari daerah yang datar hingga pegunungan. Untuk itu, kami menggunakan teknologi tunnel boring machine dalam pembuatan lorong kami, serta metode precast concrete untuk pembangunan jembatan dan viaduk. Teknologi ini memungkinkan kita untuk membangun di daerah-daerah dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Keren banget ya Bu. Berarti selain menggunakan teknologi yang canggih-canggih, tentunya pasti ada koordinasi dengan tata ruang yang ada nggak sih Bu? Betul sekali. Setiap keputusan teknis harus sesuai dengan perencanaan tata ruang yang sudah dibuat agar tidak ada pelanggaran terhadap penggunaan lahan yang sudah tersedia. Oke. Jadi gitu tuh teman-teman. Baik, mungkin segitu aja dari kami. Dadah. Halo Perencana Muda. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber hebat kita dengan Ibu Hana, dan kita di sini akan belajar sedikit tentang bagaimana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan mempengaruhi di daerah sekelilingnya. Nah, baik. Menurut Ibu sendiri itu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu punya dampak ekonomi seperti apa sih Bu? Oke, jadi untuk proyek kereta api cepat ini tentunya akan memberikan banyak dampak untuk kegiatan ekonomi terkhususnya yang berada di dekat proyek pembangunan itu sendiri. Nah, salah satu dampak yang bisa kita rasakan adalah kemudahan konektivitas antara satu kota dengan yang lainnya. Dan dengan kemudahan waktu dan kecepatan waktu yang bisa kita tempuh untuk menuju ke suatu kota, tentunya ini akan mendorong mobilitas baik itu untuk manusia maupun barang-barang. Dan dengan
Kemudian mobilitas ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang ada di Kota Karawang dan juga Bandung. Nah, selain itu, kawasan di sekitar stasiun akan berkembang menjadi kawasan Transit Oriented Development atau TOD, yang mana nantinya akan terdapat banyak sekali pusat-pusat aktivitas baru yang pastinya akan membuka peluang kerja baru untuk banyak orang sekitarnya. Gitu. Berarti proyek kereta cepat ini tuh tidak hanya untuk mempersingkat waktu aja ya Bu, berarti ini juga bisa berpengaruh dalam sektor ekonominya. Benar banget tuh, jadi selain kecepatan waktu untuk kita menempuh suatu kota, tentunya akan ada banyak sektor yang akan terbantu seperti sektor pariwisata, properti, dan juga logistik gitu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, atas ilmunya. Halo pencerah muda, sekarang saya sedang berada di Desa Parungmulyo yang merupakan desa yang berdekatan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan di sini saya akan mewawancari salah satu warga yang ada di sini. Baik, dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Dava, Mas. Oke, Bapak Dava. Menurut Bapak Dava itu punya pendapat apa sih tentang proyek ini? Jadi awalnya tuh saya khawatir, Mas, karena rumah saya tuh berada di jalur yang terkena dampak pembebasan lahan. Nah, tapi setelah ada diskusi dengan pihak proyek dan juga pemerintah, saya itu menjadi lebih tenang karena kompensasi yang diberikan itu cukup, dan juga saya juga diberikan waktu yang cukup untuk pindah. Oh, gitu ya Pak. Lalu menurut Bapak itu manfaat dari proyek ini tuh seperti apa sih untuk daerah ini? Kalau untuk daerah ini saya merasakan banyak manfaat, Mas. Salah satunya tuh jika proyek ini selesai dibangun, akses ke daerah ini pasti menjadi lebih mudah. Nah, selain itu dengan dibangunnya stasiun di sini, pasti akan muncul banyak bisnis baru di sepanjang jalan ini, Mas. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Jadi begitu teman-teman semua, pendapat dari warga dari Desa Parungmulyo. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang menjadi sorotan lantaran biaya pembangunannya membengkak di tengah pembangunannya dan sejumlah masalah muncul seiring proses pembangunan kereta cepat yang tidak mencapai target operasional. Kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 114,24 triliun rupiah. Biaya awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Meskipun kini kereta cepat Jakarta-Bandung sudah beroperasi dengan baik dan memudahkan konektivitas antar kota dengan singkatnya waktu tempuh yang diperlukan, pada proses pengerjaannya, kereta cepat Jakarta-Bandung pernah menghadapi situasi sulit yang mana menimbulkan konflik dalam pengerjaannya. Bersumber dari CNN Indonesia, perencanaan awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan menghabiskan dana sebesar 6,07 miliar US dollar atau sebesar 91,5 triliun. Namun, pada 9 Maret 2022, berdasarkan perhitungan dan review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Komite KCJB menyebutkan bahwa terjadi pembengkakan sebesar 1,7 miliar US dollar atau sebesar 17,55 triliun. Pembengkakan dana yang terjadi sedikit turun dari estimasi awal yang diperkirakan mencapai 8,6 miliar US dollar. Hingga pada pertengahan tahun 2023, pembengkakan biaya pada proyek strategis nasional atau PSN ini mencapai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18,02 triliun. Pembengkakan biaya ini paling besar disebabkan oleh eskalasi harga dan menyebabkan Indonesia menanggung hutang sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 8,2 triliun yang akan dibayarkan melalui pinjaman dari China Development Bank atau CBD. Hal ini mengakibatkan Komisi 6 DPR menyetujui suntikan dana pada PT KAI sebesar 3,2 triliun rupiah dari cadangan APBN yang mana hal ini bertentangan dengan perkataan Presiden yang awalnya menyebutkan bahwa proyek KCJB tidak akan menggunakan dana APBN. Kekurang tepatan prediksi pendanaan KCJB ini harusnya menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya, yang mana harus ada pertimbangan lebih pada proses perencanaan awal agar pembengkakan dana lebih bisa diminimalisir.